Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. bersyukur kalau saat hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Juni. Yang percaya ini semua karena penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh dong kasih tos ke kanan kirinya, katakan, aku bahagia loh ketemu kamu hari ini.
Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu, atas setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat hari ini kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Juni Bapak, bulan ke-6 di tahun 2023, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan semakin lagi ada buat kami Yesus. Dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pakailah kami lebih lagi Bapa. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat anugerah-Mu sampai saat hari ini Tuhan. Biarlah hari demi hari berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami Yesus. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Berkat-Mu melimpah buat setiap kami Yesus. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Aku percaya karena berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Karena kita akan bersuka cita bersama-sama. Sebab kita melihat kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Yes. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Karena sampai saat ini kita masih bisa merasakan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, sungguh betapa baik Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Yang sepakat sorakan. Kita mau katakan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan.
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, sorakan haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup terimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena kita semua adalah umat yang diberkati, yang semangat sorakan yes. Sebab Tuhan Yesus terlalu sanggup melimpahkan segalanya buat kita. Kita mau katakan sama-sama, karena Allah sanggup. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yeay! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan begitu limpahnya Bapa. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Di akhir bulan ini Bapa. Itu karena kemurahan dan kasih karunia-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan. Ketika kami ada lagi di rumah-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu saat ini Bapa. Dan biarlah kami merasakan jamahan-Mu. Biarlah kami tetap berpegang pada tangan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan,
kami datang, kami bersepakat Tuhan. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami selaku jemaat-jemaat yang Tuhan tunjuk untuk mereka memimpin kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami berdoa bagi mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat Tuhan, memberikan semangat, memberikan kebijaksanaan Tuhan. Supaya mereka tetap menuntun kami, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Menjadi satu jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi satu jemaat yang memuliakan Tuhan. Dan kami diberikan kemenangan Bapa. Tuhan, kami percaya apapun yang mereka perlukan, baik untuk keluarga mereka maupun pelayanan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah penuhi itu berlimpah-limpah bagi mereka Bapa. Tuhan, di pagi yang indah ini juga kami membawa seluruh pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa yang kami persiapkan untuk program-program Tuhan, biar berjalan dengan lancar. Pimpin kami Tuhan, supaya kami berunity, kami bersatu hati, bersama-sama Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Agar kemuliaan dan kehormatan nama-Mu selalu dipuji dan dianggungkan di Purbalingga Bapa. Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami, baik kami sebagai anak-anak kecil, anak-anak yang masih dalam kandungan, anak-anak youth, anak-anak kid, anak-anak dewasa muda, orang tua maupun para lansia Bapa. Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan, Roh Kudus terus mengalir menjadi satu dalam tubuh dan jiwa dan roh kami Bapa. Supaya kami tetap kuat, kami tetap memandang wajah-Mu, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang, Engkau memberkati kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberkati kami dari dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya ada lawatan jiwa, ada gelombang pertobatan. Indonesia, Purbalingga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak hamba mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan syukur kami. Bapak, biarlah persembahan ini Tuhan, jadikan persembahan ini Bapak sesuatu yang bisa mengembangkan misi-Mu. Dan gereja GBI Gunung Padang bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa tanah yang lebar dan luas Engkau sudah siapkan bagi kami Bapa. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, Jemaat GBI Gunung Padang siap menuai jiwa yang ada di Purbalingga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, sebentar lagi kami akan mendapat berkat rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Timotius. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menuntun Bapak Gembala, menuntut hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu semua dari pimpinan Roh Kudus Bapak. Kami menerima Bapak dan kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan yang terbaik buat kami Yesus. Sebab Kau terlalu besar untuk setiap kami Tuhan. Saat hari ini kami mau nyatakan Bapa, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Yesus.
percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Terpujilah Engkau Bapa. Yes Tuhan. Biarlah iman percaya kami kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar iman yang kami perkatakan saja, tetapi kami punya tindakan sikap iman yang benar Yes Tuhan. untuk menaruh percaya yang sungguh bahwasanya Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami boleh memuliakan, mengelu-elukan Engkau. Karena hanya Engkau pribadi Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata ada. Amin Tuhan. Tapi itu kami boleh menaruh rasa hormat dan syukur kami. Karena Tuhan masih memberikan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kami boleh ada dalam bait-Mu Yes, untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengar suara-Mu lewat pemberitaan firman. Mari Tuhan, pesan-Mu pagi hari ini Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Kami siap membuka hati dan kami siap dilawat dan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang rindu akan firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, shalom.
Si Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada dalam rumah Tuhan, mana Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita sekalian. Amin. Yuk, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar iman dan perbuatan. Tentunya tidak asing buat kita, apa itu iman dan perbuatan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama surat Yakobus pasal yang kedua. Ya, kita akan baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya harapkan kita semua ikut melihat, membaca Alkitab kita. Amin. Yang bawa Alkitab yang buku, dan ada yang membawa handphone, dan gereja juga sudah menyediakan layar di depan. Makanya seringkali ini sangat perlu dan penting, tetapi juga harus diwaspadai. Jadi ada banyak orang Kristen maleslah bawa Alkitab. Oh, ini apain, membosankan kita baca. Seringkali diabaikan. Nah, kami dengan pengerja setiap pagi kita doa pagi selalu saya bawa untuk baca ayat perjanjian baru, perjanjian lama, satu pasal. Berapa kali khatam kalau orang Islam bilang. Tapi bukan khatamnya, bukan mengerti, tetapi mari setiap pagi kita menikmati apa yang Tuhan berbicara kepada setiap kita. Amin. Saya setiap pagi mendapatkan sesuatu yang selalu baru. Walaupun saya dari sekolah Alkitab sampai hari ini, saya mendapatkan penyingkapan yang baru, yang luar biasa. Yuk, kita akan membaca Alkitab kita, Yakobus pasal yang kedua ini dari ayat 14 saya baca, nanti jemaat ayat 15 kita bergantian, nanti ayat 26 kita sama-sama baca. Sudah? Yuk, ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 2, 3. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sama-sama, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang percaya katakan amin. Yuk kita mau belajar pagi hari ini tentang iman dan perbuatan.
iman lebih banyak mengarah kepada hal yang apa? Tidak kelihatan. Betul? Karena dasarnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Yuk coba lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, yuk LCD-nya. Ya agak cepat kalau saya bisa, tolong bantu saya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan dengan gamblang dan jelas, lugas Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Nah, seringkali ya iman itu lebih banyak mengarah kepada yang tidak kelihatan. Betul? Tadi dikatakan, tapi iman itu sendiri adalah pondasi, dasar. Kalau orang Kristen hanya bilang, wah aku percaya sama Tuhan Yesus 1000% mungkin. Tapi itu dasar. Tapi tidak cukup hanya sekedar dasarnya. Entah orang itu membangun di atas dasar itu, kata Rasul Paulus, dengan apa? Yang berkualitas dengan emas, permata, perak, batu permata, atau dengan kayu jerami yang gampang terbakar, betul kan? Tetapi kalau iman itu dibangun di atas dasar yang benar di dalam Kristus Yesus, nah bagaimana saudara dan saya yang memiliki dasar iman Yesus yang aku percayai 1000%. Lalu kita diberi tugas, kita membangun iman kita di atas dasar yang di dalam Kristus Yesus yang benar itu, yang menjadi kekuatan kita. Apa yang menjadi sikap saudara dan saya untuk membangunnya? Dengan bahan apa? Amin. Orang Kristen itu paling senang kalau nyanyi, aku dilimpahi. Siapa yang gak mau berkat? Cung. Gak ada yang gak mau berkat. Semua berkat, tapi seringkali lupa. Ketika orang percaya itu diberkati, hati-hati. Tadi nyanyian terakhir, iman kita itu harus mengalahkan dunia. Amin. Nah iman memang menjadi satu dasar yang tidak kita lihat. Yang seringkali Alkitab dan kita orang Kristen diajarkan iman lebih banyak mengarah kepada yang tak kelihatan daripada yang kelihatan. Itu nyata. Tetapi praktiknya saudaraku gak gampang. Ada orang Kristen ketika menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi ekonomi, menghadapi pailit alias bangkrut, orang mengeluh. Dah aku kurang apa Tuhan? Rajin ke gereja, semua acara gereja aku ikuti, persembahan semuanya aku turutin. Tetapi buktinya mana? Nuntut sama Tuhan, betul nggak? Nuntut sama Tuhan. Padahal iman kita itu apa yang Tuhan berikan itu segalanya. Dia punya. Kita nggak usah nuntut. Makanya kita membutuhkan bagaimana sikap saudara dan saya sebagai orang beriman. Ya, mari kita mau belajar. Namun iman yang dengan tindakan itu harus ada buktinya. Jadi iman itu harus kita buktikan dengan satu tindakan, langkah-langkah iman. Harus diwujudkan dalam satu tindakan nyata. Sejauh mana imanmu? Engkau membangun di atas imanmu itu dengan bahan apa? Itu satu tindakan. Tuhan gak pernah paksa kita. Engkau mau bangun pakai, alah udahlah aku mau bikin rumah-rumahan di sawah gitu. Kan dengan jerami. Istri saya kemarin, Pak aku pengen tuh sawah di belakang gereja saya itu mewah di Wanareja karena mepet sawah. Belakangnya itu sawah saudaraku. Wah Tuhan saya merindukan kapan ya punya sawah ini di belakang gereja. Satu hari saya ngomong sama orang yang punya sawah itu tuan tanah itu. Dari jalan sampai wah tuan tanah. Kebetulan orang situ. Mas ini punyanya jenengan apa? Iya keluarga besar belum dibagi-bagi. Kenapa Nanti satu ketika sawah di belakang saya ini kalau dijual jangan tawarkan siapa-siapa. Nomor satukan saya ya, tak beli ya gue bilang. Waduh kalau dibeli semuanya
Aku punya apa? Nah satu hari sawah itu dibagi warisan kepada anak-anaknya. Dia nemuin saya, ada apa Mas Yanto? Aku bilang, Om berapa tahun yang lalu kan pernah ngomong sama saya nanti kalau satu ketika sawah ini dijual kasihkan saya. Padahal berapa tahun yang lalu. Tapi saya punya iman. Saya pengen ini sawah kan, gereja dan pastori kan mewah kan, mepet sawah. Dan ini apa salahnya kalau yang sudah mepet sawah itu. Nah kalau nanti dibeli orang lain, dibangun zamannya nanti, saya nggak punya ventilasi gereja. Ya, seperti hari ini, gereja ini butuh tanah ngembang ke belakang, ke depan, samping sana, ke samping sana. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Baru 10 orang, mungkin nggak? Loh itu tindakan iman itu diperkatakan dan satu sikap punya tindakan. Amin. Nah tindakan itu dimulai dari pikiran kita dan sikap hati kita. Aku mau memberi yang terbaik. Untuk aku membangun imanku, kita mau wujud nyatakan dengan tindakan iman saya. Ini gerejanya siapa sih? Ini gereja siapa ini? Gerejanya Pak Kartumius? Keluarga besar? Saya tadi cerita sama siapa ini? Ugi. Om, di Wanarja itu di mana? Majenang ke sana lagi. Lumbir, Lumbir mah terus Majenang baru Wanarja, lalu dari Wanarja dekat perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, Banjar Patroman sana. Saya bilang, waktu itu saya ditempatkan sama Om Robi diutus melayani di pos PI. Pos PI enggak punya tanah, enggak punya gereja, dibanguni sama Om Robi rumah bilik gitu. Saya lihat dan waktu itu belum ada listrik masuk tahun 88, masih desoso gitu ya, gelap gulita, tapi saya punya iman. Saya bilang gini, Tuhan kalau Tuhan utus saya di sini, saya mau membuktikan bahwa Tuhan yang memanggil saya, Engkau nyata ada. Saya bilang, Tuhan tempat ini biarlah Tuhan yang mengerjakan. Saya ini hanya hamba-Mu, apa yang Tuhan mau aku nurut saja. Nah, satu hari saya setia, lalu tanah itu dipinjemin salah satu jemaat 35 ubin. Lalu dipersembahkan, Om betah di sini, betah. Kenapa Bu? Kalau Om betah, ini kan tanah saya. Iya terus kenapa? Kalau memang Om betah, Om tanah ini tak persembahkan untuk Tuhan. Amin, aku bilang. Apa enggak seneng jadi pendeta? Amin. Enggak punya duit. Ya, lalu saya pikir, nah itu tanah mau masuk ke halaman gereja itu kan jalan setapak. Hanya jalan kaki, jalan motor, tidak ada akses mobil. Nah itu gereja desa. Nah, ada 2 rumah penduduk. Saya katakan, Tuhan kalau memang Engkau panggil aku minta nih rumah depan itu menjadi miliknya Tuhan sekalian. Nanti kalau sudah dimiliki kan jemaat, kan saya enggak mau jemaat walaupun di desa itu hanya jalan kaki, enggak sepeda entol. Nah satu ketika jemaat itu punya mobil lah, ada tempat parkir mobil. Dan Tuhan tahu, dengar itu saudaraku. Nah saya bertindak dengan iman, dan tindakan iman itu saya bawa dalam doa dan saya katakan Tuhan satu hari ini miliknya Tuhan. Dan terjadi itu, enggak ada yang mustahil, amin. Nah makanya tadi saya bilang, mungkin enggak itu milik Tuhan? Mungkin enggak di sana itu milik Tuhan? Mungkin enggak di belakang sana milik Tuhan? Mungkinkah ini enggak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, iman kita itu perlu ada satu tindakan. Apa tindakannya? Sepakat. Tadi doa tadi, pujian tadi sepakat. Amin. Alkitab menulis begini, saya kemarin 2 hari yang lalu saya merenungkan, iya ya. Doa pun sepakat. Sepakat itu ya bersama-sama, yakin bersama-sama, melangkah bersama-sama. Bukan 2-3 orang berdoa dan minamaku Tuhan hadir. Sepakat. Amin. Iman kita pun juga iman yang sepakat. Kalau hamba Tuhan yang imannya gede lalu jemaatnya memble kabeh itu. Atau sebaliknya jemaatnya antusias. Pendetanya ketar-ketir takut. Ya apa mungkin gak akan jadi. Nah sepakat bersama-sama ada
pemimpinnya, ada hamba Tuhan, punya iman gede, jemaat punya iman gede. Karena apa? Dasarnya kita punya Allah yang lebih besar dari segala persoalan. Amin. Nah kalau itu kita kerjakan, pasti terjadi. Amin. Harus diwujudkan iman itu dengan tindakan. Iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan itu beberapa kali ayat yang kita baca tadi. Ayat 17 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Diulangi lagi ayat yang ke-20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Diulangi lagi ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. 3 kali loh dalam satu perikop ini. Ayat 14 sampai 26. Pernahkah kita merenungkan? Iya ya, seringkali kenapa sih orang Kristen gak bisa bangkit menjadi pemenang? Iman itu hanya dihadapkan dengan satu kenyataan. Nyatanya tante, nyatanya om, nyatanya hai saudaraku. Kan gak mungkin. Nah, lalu imannya di mana? Boro-boro membangun di atas dasar yang benar dan dibangunnya dengan apa? Emas, batu permata, perak, atau kayu, atau jerami. Itu terserah saudara. Amin. Tapi saudara dan saya harus menyikapi iman di atas dasar di dalam Kristus Yesus itu iman yang ada satu tindakan. Iman dan dibuktikan oleh setiap orang yang beriman. Percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya sekedar iman, hanya ngomong aja asal bunyi. Ya kita doaan Bukan hanya sekedar doa. Setiap kita diberi karunia. Karunia memperhatikan, karunia memberi, karunia peduli, karunia berdoa. Kalau itu semua sama-sama kita kerjakan dan lakukan. Wah, luar biasa. Terjadi satu ledakan yang dahsyat. Amin. Nah, itu sebabnya mari kalau saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya, iman kita dengan satu tindakan, maka setiap orang akan melihat. Setiap orang ada di sekeliling kita. Yang orang ke gereja ini hebat imannya. Bisa mengembangkan depan ke belakang. Betul, sekalipun ini mungkin hidupnya orang kaya nggak butuh duit. Justru orang kaya nggak butuh duit itu kalau saudara iman dipakai Tuhan. Tahu-tahu datangnya Pak Pendeta. Ya tanah itu tak persembahkan aja untuk Tuhan. Amin. Loh, seringkali kita ini membatasi Tuhan, membatasi iman kita. Karena iman kita ini memang enggak kelihatan, tapi itu satu bukti yang kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Bukan hayang kita. Yang kita harapkan Dia yang punya segala-galanya. Pusatkan kita. Seperti semua pakai handphone. Kita nyambung kemana itu? Wifi nyambung kemana itu? Ada satelit yang ditaruh ke atas. Betul kan? Lalu dipancarkan ke gereja. Ketika satelit iman saudara kepada Allah, Allah yang akan memberikan kuasa bekerja, makanya datanglah kerajaanmu. Amin. Saudara sebagai anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita enggak berani bertindak? Amin. Nah, sebab itu mari hidupi iman saudara dan saya. Iman ya dengan satu tindakan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan satu tindakan yang nyata, ya, itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Tapi cukup enggak dengan kata-kata indah? Waduh, ya puji Tuhan ayo kita beli yang sana yang sini yang situ yang itu Kalau hanya sekedar kata-kata menghibur menyenangkan tapi hatinya enggak pernah connect kepada di atas segala
Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan begini dalam Amsal pasal yang ke-29. Ayo kita memperhatikan. Amsal pasal yang ke-29. Dikatakan ayat yang ke-19. Amsal 29 kalau kita hanya ngomong tok, nggak ada tindakan, dikatakan iman itu tanpa tindakan perbuatan adalah mati, kosong dan macam-macam. Amin. Yuk kita lihat ayat 19 dikatakan begini. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Saya merenungkan ini. Kalau kita hanya orang Kristen hanya ngomong doang, ngomong tok, tapi nggak pernah memberikan tindakan iman, memberikan kontribusi di dalam kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini. Saya tadi cerita sama Ko Budi. Om, ibadah berapa kali? 2 kali. Saya cerita sedikit. Kita dulu nggak punya apa-apa. Kita bisa bangun gereja menghadapi resolusi pokoknya saya dikeroyok. Sampai menghadap bupati, saya ke kabupaten. Bupatinya nggak ada, wakil bupatinya. Pak, kami menghadap Bapak dengan membawa surat dari kecamatan. Kami ingin membangun gereja. Tolong petunjuknya. Oh, Pak Pendeta harus mengerti aturannya. Justru saya datang ke sini. Tolong petunjuknya. Ya aturannya begini Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh bangun gereja, tapi jangan di tengah-tengah mayoritas. Duh, gitu. Pendeliin aja sama saya. Lalu gimana? Ya itu, syaratnya itu. Sudah Pak, sudah. Saya waktu itu jemaat cuma 6 orang saudaraku. Lalu sampai 15 orang, kita berani, lalu tanah dipersembahkan, seneng. Saya urus tanda tangan lingkungan, sudah dapatkan lingkungan semua tanda tangan, sampai RT lingkungan tanda tangan. Hanya 1 orang di depan gereja persis itu, tokoh Muhammadiyah. Terakhir saya datangi, RT-nya saya datangin, Tapak Asmo, tanda tangan. Saya bilang gini, saya tulis, mohon doa restu kami akan rencana membangun gereja. Indonesia. Datangi lingkungan RT-nya saya datangi, Pak RT sekalian stempelnya. Aduh yang penting saya ikut merestui tanda tangan semua. Tapi maaf stempel gereja dipegang tokoh sesepuh di sini. Saya ngerti itu, saya sudah survei, ini orang pentolannya ini. Stempel RT dipegang beliau. Ya sarjana hukum, Pak Haji, guru. Akhirnya dia bilang gini, ya udah Om, tapi maaf, saya tidak menyetujui. Oh enggak apa-apa Pak. Saya bersahaja aja, enggak apa-apa Pak. Yang menyetujui itu Tuhan Pak. Kalau Bapak nggak menyetujui nggak apa-apa. Saya minta doa restu lingkungan tanda tangan semua. Kalau Bapak nggak menyetujui nggak apa-apa. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak. Aku bilang, udah saya pulang. Selesai, saya pulang saya ngadu sama yang punya pekerjaan Tuhan. Amin. Saya bilang Tuhan, saya sudah bertindak, saya sudah melangkah. Tapi faktanya saya dihadang dengan berbagai-bagai cara. Sampai kepada bupati, wakil bupatinya mengintimidasi saya. Pak Pendeta harus bisa bangun. Jangan bangun di tengah-tengah mayoritas. Saya bilang ngobrol-ngobrol, sudah Pak cukup. Saya mau bicara ya Pak, maaf. Ya Pak, undang-undang negara kita itu enggak ada mengenal mayoritas dan minoritas. Yang penting kita menjadi warga negara Indonesia, punya hak yang sama. Nah kalau Bapak sebagai wakil bupati sudah memberikan statement seperti itu loh, saya datang ke sini, saya ini rakyat Bapak, saya ini anaknya Bapak. Bapak itu saya anggap bapaknya masyarakat Cilacap. Nah belum apa-apa Bapak nggak boro-boro ngasih bantuan, ngasih jalan keluar, malah mengintimidasi saya. Tolong Pak, tolong sekali lagi. Negara ini undang-undangnya mana? Kan enggak ada yang namanya minoritas, mayoritas, enggak ada. Kalau itu ada, enggak ada gereja Pak. Loh, warga negara Indonesia jelas mayoritas saudara kita Muslim, betul kan? Ya, tapi itu syaratnya Pak Pendeta. Sudah, saya enggak sabar, saya berdiri. Saya orang Jawa Timur, saya berdiri. Pak, maaf,
tolong tuntun saya atau bapak saya tuntun, kita keluar dari gedung bupati, mari tunjukkan di depan mata saya mana ada gereja yang tidak dibangun, tidak berdiri di tengah-tengah mayoritas, betul kan? Bingung dia nggak bisa jawab, saudaraku. Jadi Tuhan itu pakai untuk saya berbicara seperti itu. Tapi ada satu langkah tindakan, tantang dia, yuk kita keluar tunjukkan gitu. Amin. Nah itu baru ngurus, saudaraku. Nah bagaimana sekarang kita bangun? Begitu Tuhan kasih sen, bangun. Tuhan nggak punya duit suruh bangun gereja. Nggak megang duit saya suruh bangun gereja. Ya sudah saya taat Tuhan, caranya gimana? Saya naik motor, saya pergi kemana saya selalu berdoa. Tuhan tuntun saya bagaimana caranya bisa membangun gereja. Tuhan tuntun saya, mampir ke Majenang itu bawa motor. Tuhan belokkan saya ke salah satu jemaat, saya berhenti, saya nemuin dia. Begitu saya masuk, kan toko dia. Ada apa Pak? Mau cari apa? Saya cari bosnya. Dari mana Pak? Kasih tahu pendeta Timotius dari Wanarja. Oh, ya. Bos itu ada tamu Pak pendeta Timotius. Suruh masuk aja, suruh masuk. Begitu saya masuk, halo bos. Saya bilang itu jemaat. Jemaat Majenang bukan jemaat Wanarja. Om Tim, kapan gereja Wanarja bangun? Loh, langsung disamber begitu. Wah ini sinyal yang bagus kan? Bilang gitu. Ayo Om Tim duduk. Oh iya. Kok ngomong lagi, kapan Wanarja bangun? 10 hari ke depan saya akan bangun. Oh gitu Om Tim. Nah kebetulan kok ngomong seperti itu, tak samber sama saya. Ya. Kok mau nggak jadi kawan sekerja dengan saya? Maksudnya Om Tim gimana? Aku disuruh Tuhan bangun gereja. Itu aku masuk, kapan Om Tim bangun? Ya wis aku mau bangun gitu. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Tapi aku ketemu ini, orang ngomong kapan bangun? 10 hari ke depan saya membangun. Kok berani enggak jadi kawan sekerja dengan saya? Maksudnya gimana? Aku yang melaksanakan membangun, tapi engkau punya toko besi, berani enggak ngedrop barang-barang bangunan? Aku enggak jalu, tapi dihutangi disit. Aku nanti bangun, ada berkat, tak kasih. Berani enggak dengan iman? Oh gitu Om Tim, siap Om Tim. 10 hari, iya. Ya sudah, loh. Iman itu harus ada tindakan, amin. Nah kalau saya takut, yang penting saya enggak minta kok. Om, saya minta barang bangunan ya. Saya bilang, Om, utangi dulu saya. Saya bilang gitu. Berani enggak kan jadi kawan sekerja Allah dengan saya? Berani. Loh, pekerjaan Tuhan ini bisa Tuhan dipermuliakan lewat tindakan-tindakan iman sebagai orang percaya. Amin. Nah ketika kita berani bertindak, melangkah, terjadi bangunan itu berdiri. Amin. Tapi kalau kita hanya ngomong doang, dikatakan dalam Amsal tadi, pasal yang ke-29, ayat 19, dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Ada banyak orang kan hanya komentator saja. Mudah-mudahan jemaat di sini tidak ada seorang pun yang hanya komentator saja. Amin. Kalau bisa, iyalah aku mau ikut Om. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut. Kalau semua mau ikut, terjadi enggak? Jadi, kalau Wanarja bisa membangun, masa kita bisa beli tanah 1 hari. Kan kita dikasih tanah 35 ubin. Habis doa pagi saya suami istri saya langsung ke dapur. Saya langsung keluar, ternyata ada tanah sebelah gini, 57 ubin. Nih mulut saya ini nyerocos. Oh ini tanah Jaawit, orang Sunda. Iya Om, dijual enggak? Nyelonong ngomong ini ceplok, dijual enggak? Enggak Om, untuk nanti masa depan anak-anak. Oh ya sudah, padahal hanya ngomong. Begitu balik sampai pastoris sadar, dijual enggak? Iya Om tak jual, mau beli, duit tekondi enggak punya duit. Tapi mulut ini dipakai Tuhan, dijual enggak? 10 hari berikutnya orang itu ngejar saya dan cari saya, ada apa Jaawit? Iya Om kan nanyain dulu, dijual, sekarang saya jual Om. Itu 2 bidang, yang satu punya saya, yang satu punya kakak saya. Oh ya, berapa luas? 57 ubin Om. Iya, 10 hari ya kasih waktu. Saya balik, saya doa, saya ngomong sama Om. Tanah mana? Sebelah, tapi di bagian belakang. Berapa ubin? 57 ubin. Terus saya ngomong, dijual enggak? Lah orang itu nyari saya. Iya dijual. Ayo Om, kita beli. Ya udah Tim. Nanti kita persekutuan doa dengan Tasik dan cabang-cabang waktu itu ya. Lalu kita Om Robi ngomong, yuk kita sepakat hamba-hamba Tuhan, bantu Timotius pekerjaan Tuhan di Wanarja. Om Robi bilang, aku 300 Tim,
kasih pulpen sama kertas, catat janji iman sama Mbak Tuhan zaman itu. Aku 300 itu selesai. Aku cash tim, langsung cash Om Robi 300.000, yang lain 25.000, 10.000, yang lain 50.000, 100.000. Kumpullah uang 1.750.000. Terus Om Julius bilang gini, tim kamu doa, pulang ketemuin orang itu, tawar sesuai dengan kamu dapat 1.750.000. Nurut saja. Iya Om. Saya pulang saya doa, Tuhan ini 1.750.000 dapat tanah itu Tuhan. Orangnya datang 10 hari berikutnya. Dia bilang, Om gimana? Ya Bu, saya enggak beli ubinan, tak borong aja. Berapa? 1.750.000. Waduh jauh Om, enggak mungkin gini. Ya udah kalau enggak bisa ya bukan miliknya gereja. Kalau boleh ya puji Tuhan berarti miliknya gereja. 10 hari dalam proses itu berapa hari berikutnya Omnya datang. Om itu gimana ditambahin? Oh enggak Pak. Kalau boleh ya besok lagi datang lagi. Ya Om dinekno 1.750.000, 50 tuh. Akhirnya diukur-ukur, wah nyorok tetangga-tetangganya, enggak Om batasnya ini. Ya wis berapa? Ketemu 54,5 ubin. Ya wis rapopo kita borong kan cuma 1.750.000. Udah enggak mau ngono disorok sana sini. Ngapain kita ngotot-ngototan? Amin ya. Sudah Pak batasnya ini pinjam. Dah selesai puji Tuhan gitu. Saya bilang Tuhan itu untuk jadi jalan kok Tuhan kasih sebelah ini. Tapi bagi Tuhan itu enggak bisa kita atur, tapi Tuhan mau ngatur kita. Tuhan sediakan dulu yang sebelah itu. Akhirnya saya temui 2 rumah yang depan. Tanah Bapak berapa ubin? 12,5 ubin. Mau enggak pindah? Milih, tak tukerin 25 ubin. Nah, lalu Mbah, rumah kedua. Mbah, tanahnya berapa ubin? 5 ubin. Saya tukerin 10 ubin, mau enggak? Mau. Wis pindah. Nah sekarang terjadi kita punya tempat parkir. Enggak ada yang mustahil. Enggak punya duit, tapi iman dan tindakan. Saya bukan dikasih pesan sponsor sama Pak Kartomis, Om, Pak Tim nanti khotbahnya iman yang seperti ini. Justru hari apa itu? Aduh sebelumnya. Temanya apa Om Tim? Loh itu temanya apa? Ya wis minggu kemarin saya khotbahkan ke Jemaat Wanarja, ya wis iman dan perbuatan. Karena saya lagi renovasi gereja di Wanarja. Pak Gembala dan jemaat itu ngasih persembahan ya. Udah dialokasikan, belum selesai sampai sekarang renovasi. Jemaat desa saudara, saya bilang saudara ini renovasi ini cukup lama loh. Semua ganti, ya, semua atap itu semua ganti. Nantinya pakai kayu albi, udah 23 tahun rayapan semua, plafon ganti semua, ganti baja ringan semuanya. Yuk siapa yang ambil bagian? Lalu kemarin saya ngomong sama jemaat, yuk setiap pagi giliran keluarga, ayo daftar ke Ibu Ketua WBI. Senin siapa, Selasa siapa, ngasih snack sama tukang yang kerja, 3 orang tukangnya. Tiap hari gantian, Minggu tok libur, Minggu boleh ngasih kepada pendetanya. Nah tiap hari giliran dia ngasih semuanya. Loh kalau semuanya itu berjalan walaupun perkara-perkara kecil berjalan dengan baik. Amin. Nah jangan sampai kita ini hanya sekedar dikasih ngerti diumumkan mek delongo krungu tapi enggak ngerti-ngerti gitu. Hati-hati saudaraku. Ayat ini bilang Amsal ini bilang begini. Benar kan? Ini Alkitab bilang begini. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti namun tidak mengindahkannya. Ngerti dengerin khotbah iman dan perbuatan tapi perbuatan apa yang saya lakukan? Wis pokoknya ndeleng bae lah. Kritik aja gitu. Nah, orang pemain bola kan begitu. Padahal kalau suruh main masuk di lapangan, nggak bisa nendang. Wah, tapi kalau komentator, wah bodoh itu. Wah, gampang. Jangan sampai jemaat juga seperti itu, hanya komentator. Ayat yang 20 dikatakan, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Kalau orang itu hanya ngomong doang, gak pernah bertindak, gak pernah memberikan kontribusi apa-apa dalam kehidupan kita. Semasa kita punya iman, tapi hanya Tuhan aku punya iman. Tadi kita bacakan, kembali kepada Yakobus tadi. Kembali kepada Yakobus. Dikatakan, ayat yang keberapa? 16. Ayat
18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan ada padaku perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Amin. Jadi ada tipe orang, hanya iman saja, tapi nggak bertindak apa-apa. Tapi ada orang, yang penting aku berbuat. Yang mana yang perlu? Sebetulnya iman dan perbuatan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah makanya ayo kalau kita punya iman dan perbuatan bukan ngomong doang. Kalau ngomong doang seperti ayat yang ke-15 dan 16 ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jelas kan? Jelas nggak? Misalkan ada saudara kita seiman, duh orang itu kasihan ya. Kami bangkrut, sakit, nggak punya penghasilan apa-apa. Dia datang kepada kita. Sus atau tante, doakan saya, bantu doa, dia nggak minta apa-apa. Apa? Aduh, saya ngalami pailit seperti ini. Oh iya, kan kita harus peka kan. Dia perlu datang kepada aku. Enggak minta tolong apa-apa, tolong bantu doa untuk aku supaya aku kuat. Oh ya, ya udah, Om, Pak, Mbah, selamat pulang, selamat jalan. Padahal orang itu berharap segala sesuatu kita didatangi, dia mengeluh dalam keadaan kekurangan. Kita enggak ngasih apa-apa, hanya ngomong aja, selamat jalan, makan yang kenyang. Padahal untuk dimakan aja enggak ada. Mari Tuhan mau lewat pribadi kita seorang satu dengan yang lain. Mari kita ulurkan tangan. Ada satu tindakan iman. Ada kepedulian dengan saudara-saudara kita yang lain. Amin. Nah ketika kita melangkah, Tuhan dimuliakan orang itu. Wah men, aku punya saudara seiman. Saudaraku kandung gak peduli, tapi aku punya saudara seiman sangat peduli. Tuhan terima kasih. Tuhan dipermuliakan lewat saudaramu yang seiman. Apalagi saudara-saudara kita tetangga. Saya ngasih statement sama istri saya. Kalau ada tetangga datang ke tempat kita. Minta tolong, kasih. Kalau utang, kasih. Misalkan utang, tante saya butuh uang, utang 200.000. Jangan kasih utang 200.000. Saya ngajari istri saya, kasih. Paling besar 50.000. Aduh maaf Bu, saya enggak ada, tapi ini ada berkat sedikit, udah enggak usah utang, bawa aja. Amin. Bawa aja. Nah kalau nanti dia utang, nanti seminggu ini kasih 200, boro-boro bayar, nanti enggak kenal kita, enggak wow sama kita, jadi benci sama kita, karena ketakutan enggak mau bayar gitu. Tapi kalau kita kasih, aku lega, dia lega. Aduh Tuhan, ternyata keluarga pendeta itu baik. Aku minta utang, enggak jalur dikasih, saya ketemu. Seneng enggak dia? Seneng. Makanya mari kita mau bertindak terhadap sesama dan terhadap Tuhan terlebih. Kalau kita memberikan kepada teman, saudara, ke tetangga, yang jelek apa yang bagus? Yang sudah basi dikasihkan? Enggak, Riko, mambu tak pangan dewe kayak orang doyan masa dibikano tetangga. Apa kata tetangga? Amit-amit wong Kristen medit kuncrit. Tapi kalau saudara bisa memberi yang terbaik kepada tetangga, bisa nolong kepada tetangga. Waduh puji Tuhan, waduh alhamdulillah. Kita ngajarin jemaat ya belum sampai seperti jemaat di Purbalingga. Jemaat Wanarja kita latih, ayo. Kita kontribusi memberikan, ayo kumpulin berkat, kita beli sembako, kasihkan. Saya ngomong sama jemaat, ada tetanggamu yang pang miskin yang nggak dapat bantuan PKH dari pemerintah. Ada ya udah kita umumin ke jemaat. Ayo kita mau memberi untuk lingkungan kita, lingkungan saudara. Saudara punya tetangga, pasti ada tetangga yang pang miskinnya, nanti kasih sembako.
Yuk, jemaat ini di sebelah sana satu. Jemaat tanggamu apa? Ada 3 om. Ya wis 3, dihitung jumlah. Ya wis ayo kita sepakat sama-sama urunan, ngasih persembahan, kasih sembahku. Lewat jemaat-jemaat itu, rumah tetangga-tetangganya yang kekurangan. Amin. Kita kasih. Nah begitu selesai dikasih, ada orang jemaat bilang gini, iya om kita kasih. Dia bilang, aduh alhamdulillah, sampai nangis. Orang peduli ya, ini gereja dipakai peduli dengan aku. Nangisnya itu nangis sukacita. Lewat siapa? Saudara. Amin. Mari ketika kita bisa melangkah dengan iman dan perbuatan menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Amin. Adalah baik ya menolong orang lain daripada dengan ngomong tok. Iman itu dikenal dari perbuatan-perbuatannya. Amin. Amin. Ayat 14 tadi dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ada hubungannya tentang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Menyelamatkan yang saudara bisa tolong dan saudara yang menolong. Amin. Amin. Makanya Alkitab ini bilang, apa gunanya? Dikatakan, saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Loh ada hubungannya menyelamatkan dia. Tapi iman kita bukan seperti iman yang di luaran sana. Dengan amal soleh, dengan kesalehan, dengan sedekah masuk surga. Gampang teman, kalau gitu Tuhan bisa disuap dengan hasil ngerampok saya. Betul kan? Enggak, tapi kekristenan dari iman yang hidup melakukan tindakan perbuatan-perbuatan yang baik. Terutama untuk menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kepada sesama. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap-segenapnya. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau iman dan tindakan itu menyelamatkan dia. Amin. Menyelamatkan kita. Saudara sedang mengutangi. Memberi itu memiutangi Tuhan, saudaraku. Jadi bukan membeli sorga, bukan. Tuhan itu peduli. Oh iya. Kita ini diciptakan Tuhan dari awal itu makhluk sosial. Amin. Nah ketika saudara bisa memiliki tindakan-tindakan iman, maka Tuhan sedang bekerja sama dengan saudara dan saya. Kita sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di muka bumi ini. Nah itulah dikatakan, datanglah kerajaanmu. Di bumi ini seperti di sorga. Lewat siapa? Tindakan-tindakan iman saudara semuanya. Amin. Yang kedua, iman harus ada bukti contoh. Salah satu Abraham. Makanya ditulis ayat 21 sampai 23 dikatakan begini dalam Yakobus pasal yang kedua ini. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Jadi kalau kita bisa berbuat baik itu bukan karena saya nanti bisa masuk surga dengan amal soleh, sedekah saya bisa masuk surga. Enggak, iman yang menghasilkan buah-buah perbuatan baik itu menjadikan iman saudara dan saya sempurna. Amin. Makanya iman kita itu jangan hanya omong doang. Dengan tindakan, perbuatan-perbuatan. Tadi Om Kartomius bilang, Om Tim, kita lagi pesen peredam di sini. Lagi digarap. Senin besok ya. Datang, tinggal pasang blok-blok. Piro Pak Kartomius? 35 juta. Bisa ya? Bisa. Pak Kartomius yang bayar? Sing bayar sapa ya? Jemaat. Amin. Amin. Tapi Pak Kartomius ikut urun kan? Oh iya. Saudaraku, saya renovasi gereja Wanarja. Saya bilang target 80 juta. Saya dengan nomor 1 bilang, saya janji iman ngasih 10 juta. Renovasi yang sedang jalan. Saya ngasih 10 juta. Ya pendetanya orang duit 10 juta. Tapi saya dengan iman dulu.
Saya berkatakan, saya ngasih 10 juta janji iman untuk renovasi ini. Terserah saudara. Gak lama saudaraku. Diberkati. Saya berulang-ulang kali. Bukan dulu, sekarang sampai hari ini. Kemarin kita ganti kursi karena kursi itu dari kayu kan dulu. Jemaat ada yang jemaat tua. Kalau jalan sambil rembetan gini. Keselusupan. Waduh. Karena memang sudah dinonorin semuanya. Aduh om saya kena ini om bangku. Oh ya amin. Oh berarti Tuhan harus ganti bangku. Aku bilang gitu. Saya bilang saudara kita harus ganti bangku. Beli bangku namanya Futura. Satunya Sapek Lak alias 360 ribu. Satu bangku. Yuk saudara ganti bangku. Wih seminggu berikutnya ada denger. Oh duit maning. Saya bilang, begitu krungu. Saudara, kita mau ganti bangku. Saya investasi 5 juta, nggak punya duit. Pendeta ini nomor 1. Ojo ngomong tok, ayo ganti. Medit kuncrit pendetanya nggak terjadi, amin. Saya bilang, saya 5 juta kasih bangku. Siapa yang mau ikut? Mau separuh bangku boleh, seperapat bangku boleh. Gitu. Terserah, satu bangku itu harganya 360. Saya beli ke jemaat. Futura, bukan yang futuran, yang Futura mereknya. Yang 360 satu bangku. Siapa yang mau ikut? Dia mbak dikelangkemen gawe. Tapi dengan jalannya waktu, bertindak semuanya. Saya bilang target 100 bangku. Enggak kecapai 100 bangku, enggak apa-apa. 80 bangku kebeli, puji Tuhan gitu. Loh kalau Wanarja bisa, masa sini enggak bisa, amin. Nah ini 35 juta, aku juga bilang, nyam 35 juta. Tapi bisa kan? Oh tinggal dipasang kan? Wes lunas Pak. Kalau belum lunas nyalu, oh cuma. Semua bertindak, amin. Lah gereja ini lebih baik, siapa yang senang? Semuanya kan? Loh, saya waktu belum bangun gereja, kita tiap Natal ngundang gereja-gereja. Jemaat, Pak Mirin ngasih ke majelis GKJ. Ya Om, ngasih undangan. Pak ini disuruh Pak Pendeta Timotius diundang Natalan jemaat GKJ. Dan pendetanya. Majelis nerima undangan. Ini gereja Betel, itu gereja gubuk. Dihina saya. Jemaat itu ya polos aja. Om, majelis Pak Yohanes Sudio ngomongnya, mana gereja Betel itu gereja gubuk. Ya. Satu hari saya bisa bangun gereja. Begitu bangun gereja, mereka ributkan tetangga dekat. Satu RT lagi, majelis GKJ. Gereja Betel bisa bangun. Loh jemaat ini bisa di butuh Tuhan yang bertindak dengan tindakan iman saya dan jemaat. Amin. Loh, terjadi itu sampai hari ini renovasi. Saya lapor sama Tante Ruby, Tante saya mau renovasi. Butuh uang berapa Tim? 80 juta. Jangan 80 juta, 100 juta. 80 aja Tante. Kalau itu dicukupkan Tuhan, puji Tuhan. Wis 80 baiklah, enggak usah 100 juta. Tante mau ngasih, ya aku ngasih. Victor, ya wis Om aku ngasih, puji Tuhan ngasih kan jalan gitu. Asik kan. Loh kalau kita ini ngomong dengan iman dan tindakan iman, tapi dimulai dari saya sebagai gembala, amin. Nah dimulai dari Pak Kartomius ya Bu. Lah kalau kita nggak ngomong jargon itu ya nggak jalan jemaatnya. Kalau Pak Pendeta nih. Dan gereja itu semuanya saya sertifikat balik nama atas nama Gereja Betel Indonesia. Saya ngumumin sama jemaat. Gereja itu sertifikat atas nama Gereja Betel Indonesia. Makanya kalau ada apa-apa jangan saudara curiga. Timotius, omai dewet. Ini bukan milik saya, miliknya Tuhan, milik saudara semua. Amin. Jadi saya bebas ngomong kan. Nanti saya kalau dipanggil Tuhan, istri saya dipanggil Tuhan, anak-anakku 4 nggak punya hak jual tanah gereja ini sejengkal pun. Ini milik saudara semua. Kan tidak ada yang boleh jual. Amin. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, ini miliknya Tuhan. Itu gereja yang sehat seperti itu. Amin. Amin. Nah mari saya ngajar jemaat, ayo kita mau bertindak. Nah kalau Abraham menjadi contoh, Abraham bertindak. Dia punya anak sematawayang, janji Tuhan bilang, Abraham anakmu akan banyak seperti bintang. Baru sematawayang.
Saya lucu-lucunya remaja. Tuhan bilang, Abraham bawa anakmu persembahan. Abraham enggak protes. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, enggak begitu. Ya Bapak, siap Tuhan. Bawa Ishak di padang, di gunung, mau disembelih. Di tengah jalan Ishak bilang, Bapak, pisau ada, kayu ada, tali ada. Domba yang mau disembelih, yang dikorbankan mana? Abraham teriris-iris hatinya, betul. Tapi Abraham berkata dengan iman, Allah nak yang menyediakan. Betul. Allah nak yang menyediakan sampai di bukit. Apakah Abraham tega kamu Tuhan? Enggak kan? Langsung disusun. Anak yang tunggal diikat, dia ambil pisau. Cukup. Aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi. Tengok kamu ke belakang begitu, tengok. Tuhan sediakan domba untuk menggantikan Ishak. Amin. Allah enggak begitu tega untuk memeras saudara dan saya. Tapi masalahnya punya enggak iman dan tindakan iman. Amin. Makanya saudara jangan takut. Kalau saudara punya tindakan iman, Tuhan yang menyediakan. Loh, jangan tunggu nanti masuk ruangan ICU, nanti dokter bilang, udahlah kasih makan apa. Udah papamu masih makan minta apa, kasih apa aja. Dokter enggak ngomong, papamu tinggal tunggu waktu dead. Enggak ngomong begitu. Masih makan apa aja, kasih makan apa. Jangan salah, mumpung kita masih sehat, masih kuat, selagi masih hari siang, bekerjalah untuk Tuhan. Lakukan, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Jangan tunggu nanti saudara sudah masuk ruang ICU. Impus dibayar, oksigen dibayar, ruangan dibayar. Pakai BPJS, ya ngono, pakai BPJS. Kue juga bayar. Toh. Tapi kita sering kali nggak pernah berurusan dengan Tuhan. Mumpung saudara masih diberi kesempatan, muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, di mana Tuhan dipermuliakan lewat kita. Amin. Yang terakhir, iman kita ini harus diuji. Nah, ujian tadi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita lihat Kejadian pasal 22. Kitab Kejadian pasal 22 tadi saya sudah ceritakan di muka tadi, tapi kita baca, kita buktikan. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat 1 sampai ya, Kejadian pasal yang ke-22, kepercayaan atau iman Abraham diuji. Setelah semuanya itu, pasal 22 ayat 1, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Perhatikan, yang engkau kasihi, yakni Ishak, jelas, to the point. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Ini satu tindakan iman yang diuji. Nah, ketika kita mau membawa persembahan itu diuji. Dipersembahkan enggak ya? Kalau tak persembahkan itu untuk nanti aku makan sarapan. Nah, ini hamba Tuhan diuji. Saya enggak bisa jadi seperti sekarang dan tidak ada gereja GBI Wanarja dibangun sekarang. Kalau saya tidak diuji sama Tuhan. Saya diuji lulus. Saya sempat 3 kali ngomong sama Om Ruby, Om saya enggak tahan, enggak kuat. Kayaknya bukan saya loh orangnya. Om Ruby bilang gini, Tim, masih ada jiwa? Masih. Kalau masih ada jiwa layani. Kata Alkitab, kecuali sudah enggak ada jiwa, kebaskan debu, pindah kamu. Selagi masih ada 1 jiwa saja, layani dengan setia. Setia dari perkara-perkara kecil. Diuji. 3 kali saya menemui Om Ruby mau kabur, mau hengkang, mau tinggalkan Wanarja. Ketiga kalinya Om Ruby ngomong yang sama seperti Tuhan ngomong sama Petrus, gembalakanlah domba-domba. Kalau engkau mengasihi aku, domba-dombaku. Amin. Gembalakanlah. Nah, kalau engkau dan saya percaya kepada Tuhan, biarlah imanmu hidup.
imanmu ada tindakan. Sekalipun ujian-ujian itu bertubi-tubi, kita mau taat, nggak usah membantah. Amin. Setiap orang percaya pasti diuji. Ayat yang terakhir kita baca Yakobus, supaya nggak panjang-panjang pada ngeliatin jam-jam berapa. Ini Om Timotius kapan ini berhentinya? Yuk kita lihat ayat yang terakhir. Ini surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 3, mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, amin. Iman kita akan menghasilkan ketekunan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Mendapati iman saudara di bumi. Amin. Jangan sampai saudara di bumi ini diuji. Waduh, aku sudah rajin. Kurang apa Tuhan, kok Tuhan uji terus? Sampai kapan ini? Udah gak tahan aku. Jangan ngomel. Amin. Abraham satu bukti. Imannya teruji. Anak tunggal, anak yang dikasihi. Bukan anak yang cacat. Bukan. Bukan anak yang alah. Ya wis lah ngono arep dipek, arep dibuang ya gak popo. Dikasih. Tapi Tuhan minta apa yang dikasih oleh kita. Amin. Makanya hidup saudara ini dia punya. Apa yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Saudara mengasihi, persembahkan. Hidupmu menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah makanya iman dengan tindakan-tindakan dan ujian-ujian terjadi. Supaya kita ini tetap dikatakan Yakobus pasal 3 apa? Kita tetap bertekun. Ketekunan itu bahkan menghasilkan ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ayat 12, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tekun mengasihi dia dan kita tahan uji. Apa yang Tuhan sediakan? Mahkota kehidupan. Amin. Makanya jangan jadi orang Kristen itu, ada nyanyian Jawa dikatakan begini. Ikut Tuhan Yesus itu harus tekan pungkasan sampai finish. Amin. Tinggal sedikit lagi finish loh, dipanggil Tuhan. Murtad. Tinggalin Tuhan. Aduh. Dulu waktu pertama, diintimidasi, diwejek, diolok, dikucilkan, tahan, banting. Tinggal lagi innalillahi, murtad tinggalin Tuhan. La ilah, kehilangan janji Tuhan, hidup kekal. Kok ditukar dengan gak tahan ujian demi ujian iman percayanya kepada Tuhan. Saya harapkan tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau meninggalkan Tuhan. Saudara harus punya iman yang tahan uji. Iman dengan tindakan-tindakan akan menghasilkan janji Tuhan yang amin adanya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Bereskan Alkitab kita. Yuk kita mau naikkan pujian. Ku hidup karena percaya. Hidup kita ini bukan karena melihat. Tetapi karena percaya kepada janji Tuhan. Ya dan amin Tuhan. Janji. Mari saya jemput, kita mau bangkit berdiri bersama. Katakan dengan iman. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
kuat yang besar, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Amin, amin, amin. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah Engkau disukakan, Engkau dimuliakan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapak. Hadapkan imanmu kepada pengharapan yang pasti. Pengharapan kita yang ya dan amin itu hanya di dalam Kristus. Ada di dalam kebenaran-kebenaran janji firman-Nya yang ya dan amin. Mari Bapa, Engkau kenali setiap kami. Engkau yang ada hadir di tengah-tengah kami. Engkau lawat kami, Engkau balut hati kami. Tambah-tambahkan iman kepada setiap kami. Supaya kami boleh bertindak dengan iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan lebih lagi. Karena kami sadar siapakah kami. Tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya, biarlah sukacita kami di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan kami. Biarlah kekuatan kami itu adalah sukacita iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lawat setiap kami, tidak terkecuali siapapun kami. Mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami, sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Biarlah kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau menaruh percaya dengan sungguh-sungguh lagi. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Tetapi biarlah kuasa perkataan firman Tuhan itu sungguh memerdekakan setiap kami. Mari Tuhan, Engkau siap memberkati setiap kami, di mana hati kami yang terangkat, tangan kami yang terangkat, tanda kami menyerah, percaya sepenuh hati bahwa Tuhan Allah kami di dalam nama Yesus adalah Tuhan Allah yang besar. Engkau Allah yang akbar itu. Engkau yang hadir, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan tiap-tiap momen ibadah kami. Kami mau mendengar, kami mau percaya, dan kami mau bertindak dengan apa yang kami percayai, yaitu firman-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau menyediakan berkat-Mu kepada setiap kami. Sebab itu mari saudara-saudaraku, kita membawa pulang segala rahmat, berkat, anugerah dari Bapa. Kasih sayangnya di dalam Kristus Yesus yang sempurna. Dalam iman dan tindakan-tindakan iman kami, itu akan menghasilkan ketekunan, menghasilkan janji hidup kekal,
mahkota kehidupan menjadi bagian kami sekalian. Dan biarlah Engkau terus Tuhan memakai kehidupan kami untuk kami boleh bekerja sepakat bersama-sama dengan kuasa firman-Mu. Kau ajarkan kepada setiap kami. Sehingga kami dengan sukacita menerima kasih kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Yes, Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Dia terus memenuhi hidup saudara dan saya dengan urapan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita boleh percaya akan firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji firman-Nya yang ya dan amin. Sekarang sampai Maranatha. Kami terima berkat-Mu dan kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.